Pemerintah disebut-sebut siap menaikkan harga bahan bakar minyak, khususnya Pertalite dan juga solar pada minggu depan. Beban anggaran disebut menjadi alasan utama kenaikan harga menjadi tak terelakkan. Namun langkah ini disebut juga beresiko menyebabkan meningkatkan inflasi yang akan membebani masyarakat dengan segala efek dominonya. Apakah opsi kenaikan ini adalah final dan mau tak mau harus diambil? Dan tidak adakah opsi lain yang bisa ditempuh? Untuk membahasnya telah bersama kami, pertama adalah anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, Satya Widya Yuda. Halo, selamat sore Pak Satya, apa kabar? Selamat sore, Mas Bram. Baik, kemudian narasumber kita yang kedua adalah Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal. Selamat sore, Pak Faisal, apa kabar? Selamat sore. Baik, saya akan ke Pak Satya terlebih dahulu. Pak, bagaimana DEN kemudian melihat rencana pemerintah, Pak, mengurangi subsidi dan juga menaikkan harga di minggu depan? Apakah kemudian ini opsi terbaik, opsi terakhir, dan tidak ada opsi lain begitu yang bisa diambil? Pak Satya. Jadi gini, kalau di Dewan Energi Nasional kan rujukannya adalah Rencana Umum Energi Nasional. Ya, di dalam RUEN kita itu sudah jelas bahwasannya subsidi itu diminta untuk tepat sasaran. Ya, jadi itu menjadi kata kunci kita. Nah, lantas kalau kita mengacu kepada Undang-Undang APBN, jadi Undang-Undang APBN 2021 yang untuk tahun 2022, itu Undang-Undang APBN nomor 6 tahun 2021, itu di banyak aturan-aturan, misalkan di pasal 17 itu mengenai pendapatan negara bukan pajak di sektor migas, itu nanti dihitung ya sedemikian rupa kalau apabila harganya naik, otomatis PNBP-nya naik, tetapi subsidinya juga naik. Untuk itu selisih daripada antara subsidi dengan yang dipakai untuk pendapatan negara bukan pajaknya, itu yang akan dibayar oleh pemerintah. Itu dihitung secara cermat, dan itu ada di dalam Perpres ya, nanti di dalam Perpres 69 tahun 2021 itu adalah turunan kedua ya, atau revisi kedua daripada Perpres 191 2014 yang sangat terkenal itu ya. Nah, di situ disebutkan ya, yang paling penting di situ bahwa menyangkut masalah perhitungan subsidi itu harus diacu gitu kepada kemampuan keuangan negara. Lantas yang kedua juga kemampuan daya beli daripada masyarakat. Serta yang ketiga itu ekonomi real dan sosial masyarakat. Jadi kalau kita melihat pedoman yang ada, ya apalagi terhadap kemampuan keuangan negara, maka tidak heran apabila Bapak Presiden, kebetulan disampaikan oleh Pak Menko Maninvest, ya, kalau karena keuangan negara di mana beban subsidinya sudah membengkak lebih daripada 502,4 triliun, maka diperlukan adanya satu adjustment. Nah, menurut saya ada dua pendekatan di sini. Yang paling penting adalah bahwa subsidinya tepat sasaran. Ya, subsidi sebaiknya tidak diarahkan kepada komoditas, ya, jadi tidak kepada jenis komoditasnya, tetapi ditujukan kepada memang orang yang daya belinya kurang. Ya. Dengan demikian, apabila kita bisa mengalihkan subsidi itu kepada orang yang memang mempunyai daya beli kurang, itu cukup bisa membantu apabila tadi dikatakan dampaknya akan ke inflasi dan lain sebagainya. Memang ujungnya adalah di data nanti. Yeah. Nah, sementara nanti komoditasnya, walaupun itu termasuk kategori administered commodity, ya komoditas yang diatur oleh negara, tapi paling tidak gap-nya terhadap harga pasar tidak terlalu besar, gitu ya. Itu pernah dijalankan oleh pemerintahan Pak Jokowi tahap pertama di tahun 2014 sampai 2015, awal 2016 kalau saya tidak salah. Baik. Itu harga daripada BBM itu dikontrol setiap 3 bulan. Ya, setiap 3 bulan, lantas pemerintah mengalokasikan uangnya, uang subsidi yang sebelumnya dipakai untuk langsung subsidi BBM itu digunakan untuk mensubsidi atau memberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Masih ingat kan dulu ada semacam BLT ya, yang itu yang ditujukan langsung kepada masyarakat. Nah, sementara yang harga komoditasnya tadi itu per 3 bulanan direview, ya, direview. Jadi bisa juga harganya kalau harga pasarnya itu naik ya bisa tinggi, tapi juga ada harga pasarnya turun ya bisa turun gitu. Jadi BBM itu harganya bisa naik bisa turun, tetapi waktu itu diwacanakan untuk 1 bulan kalau bisa direviewnya. Nah,
ada satu pertentangan apabila 1 bulan terlalu cepat, maka seakan-akan menjadi mengikuti ekonomi pasar, yaitu menjadi against daripada konstitusi kita waktu itu, maka dibikin 3 bulanan. Kira-kira begitu, Mas. Jadi kalaupun itu dinaikkan, tetapi yang penting subsidinya diberikan kepada yang tepat. Itu apabila kita mengalihkan paradigma subsidi ya. Jadi tidak lagi di komoditas ya. Tapi kalau yang kemarin berkembang itu mengenai pengaturan itu yang pakai My Pertamina dan lain sebagainya, itu subsidinya masih di komoditas, ya cuman diatur gitu, diatur siapa yang boleh belanja di situ. Tapi kalau yang di tahun 2014-2015 itu komoditasnya ditinggalkan, itu dianggap sesuai. Nah, kita menuju kepada orang per orang. Baik, Pak Satya, artinya kalau bicara soal beban tadi 500,2 triliun sekitar segitu, apakah kemudian ini kemudian karena konsumsi yang meningkat seperti klaim pemerintah, atau jangan-jangan kemudian skema dari sasaran subsidi kita memang tidak tepat begitu, Pak? Jadi rasanya mungkin kukunya yang bagaimana, Pak Satya? Kalau di dalam mood hari ini, itu kan memang subsidinya di komoditas, Pak. Ya, kalau di komoditas, maka faktornya kenapa kok bisa sampai 502, itu kan kemarin asumsi ICP-nya juga berubah. Dari 63 ke 100, ya kan, kenyataannya. Lantas juga kurs juga demikian. Maka di dalam analisa sensitivitas, otomatis dihitung oleh Kementerian Keuangan, maka subsidi yang tadinya disediakan sekitar 290-an triliun itu membengkak menjadi 502. Itu karena ada perbedaan kurs. Tetapi kenapa kok jumlahnya seperti itu? Apakah cuma hanya karena harga minyak dunia dan juga dengan kurs? Tapi ternyata volume kan, kalau seperti sekarang ini Pertalite aja sudah tersisa tinggal 6 juta kiloliter. Ya, dari 23, padahal ini bulannya masih Juli. Jadi ada kemungkinan volume akan tambah. Kan begitu kan? Karena ini kita masih mengacu kepada subsidi pada komoditas, maka perlu diatur siapa yang membeli. Ya, maka kenapa terus ada muncul My Pertamina sebagai tools untuk mengatur demand side-nya ini, karena demand side-nya kan sekarang distribusi terbuka, Mas. Kalau distribusi terbuka kan siapa saja bisa masuk, mobil mewah, mobil apa bisa masuk membeli Pertalite, kan begitu kan? Nah, maka terus itu diatur. Nah, sekarang pilihan-pilihannya adalah macam-macam, bisa diatur demand-nya, jadi tetap menggunakan metode subsidi kepada komoditas, tetapi demand-nya diatur sehingga hanya orang-orang yang berhak dalam tanda petik yang mempunyai kendaraan, atau seperti yang saya katakan di depan yang pernah diterapkan juga oleh Pak Jokowi di tahun 2014, ya, tidak lagi di komoditas, tetapi diberikan langsung kepada orang yang membutuhkan. Itu tinggal pilihan saja, Mas. Baik, artinya menurut Anda ini kemudian perbaikan begitu ya, yang kemarin memang bukan yang sempurna, tetapi kemudian hari ini diperbaiki lagi beberapa spektrum-spektrum yang mempengaruhi begitu. Saya akan ke Pak Faisal, bagaimana tanggapan Anda? Pilihan terbaikkah ini kemudian? Ya, pertama tadi menyambung ya, kebetulan ini kita bersama Pak Satya juga kemarin di beberapa hari yang lalu membahas hal yang sama di grup lain. Nah, memang sejak awal semestinya sudah ada pengendalian ya untuk menghindari kondisi ini terjadi. Ya, pengendalian terhadap penggunaan BBM ini supaya yang BBM yang bersubsidi betul-betul dikonsumsi hanya pada mereka yang layak, yang semestinya dapat. Ya. Dan tadi ditanyakan apakah karena ada kenaikan juga dari sisi konsumsi? Ya, kalau saya melihat sih memang iya. Jadi begini, target BBM bersubsidi, terutama Pertalite ya, pada tahun ini kan 23 kiloliter. Nah, saya lihat itu sebetulnya mengacu juga pada konsumsi pada tahun yang lalu, 2021. Nah, padahal di 2021, kita tahu bahwa mobilitasnya tidak seramai sekarang ya, apalagi di pertengahan tahun kalau kita ingat ada varian Delta yang kemudian direspon dengan pengetatan PPKM ya. Jadi mobilitas jelas berbeda dengan tahun ini. Nah, tahun ini mobilitas jauh lebih ramai ya, jauh lebih lancar ya, jauh lebih seperti hampir bahkan mungkin di beberapa daerah sudah seperti sebelum pandemi. Yang kedua juga karena kenaikan harga ICP. Nah, ini sehingga direspon kemudian di domestik. Kalau kita ingat bahwa BBM yang tidak disubsidi ya Pertamax misalnya itu 12.500, yang artinya bedanya dengan Pertalite itu gapnya lebih besar, jadi hampir 5.000. Betul. Nah, ini gapnya kan tidak sebesar tahun yang lalu. Nah, gap yang besar antara Pertalite dengan Pertamax ini kemudian membuat ada sebagian daripada pengguna Pertalite yang juga menggunakan
Pertamax yang menggunakan Pertalite, ya. Sehingga kalau tahun ini ditargetkan yang bersubsidi 23 kiloliter tanpa pengendalian sudah pasti akan jebol, ya. Karena tadi lebih ramai yang satu, yang kedua yang pakai Pertamax semakin banyak yang pakai Pertalite sekarang. Karena alasan lebih murah ya tadi, Pak Faisal? Iya, dan gapnya bukan hanya lebih murah dan gapnya lebih jauh dibandingkan yang tahun yang lalu ya. Nah ini jadi membuat semestinya sudah sejak awal dilakukan pengendalian. Nah tapi karena tidak dilakukan, ya kemudian kita memang prediksikan akan terjadi kuotanya akan bukan terpenuhi ya, akan habis ya pada sekitar September atau Oktober. Jadi kita kekurangan 2 atau 3 bulan. Nah, semestinya jadi lakukan pengendalian, itu opsi pertama. Tapi kalaupun mulai sekarang dilakukan pengendalian juga mungkin tidak akan cukup ya untuk mengejar kuotanya. Ya apalagi kan butuh waktu untuk melakukan supaya dia jadi efektif. Nah opsi yang lain sebetulnya sih kalau kita mau jujur dalam jangka pendek nih ya, sebetulnya di tahun ini kondisi fiskal sudah lebih longgar dibandingkan tahun yang lalu. Karena ada windfall profit ya sehingga penerimaan itu banyak sebetulnya kita dapatkan dari bukan hanya harga minyak yang lebih tinggi tapi juga komoditas yang lain, batu bara, CPO, nikel dan lain-lain ya. Nah ini membuat makanya kalau kita lihat estimasi daripada Kementerian Keuangan tahun ini defisitnya targetnya sebetulnya 4,5% dari total PDB. Nah tapi perkiraannya sampai akhir tahun itu 3,9% saja defisitnya. Nah jadi artinya kalau ingin menambah kuota BBM bersubsidi atau menambah subsidinya untuk mengcover 2-3 bulan ya tadi ya sampai dengan Desember, ini sebetulnya bisa ada ruang untuk kemudian defisitnya memang bertambah ya saya perkirakan antara dari 3,9 perkiraan tanpa kenaikan harga Pertalite kemudian bisa menjadi 4,1 ya atau 4,2% terhadap PDB. Padahal targetnya 4,5. Jadi sebetulnya kalau dibandingkan dengan target defisit masih ada ruang gitu ya. Nah tapi kemudian kan memang dipilih opsi seperti akan dipilih ya opsi untuk menaikkan harga Pertalite dan ini kalau kita kalkulasi dengan harga ongkosnya terhadap ekonomi jelas lebih besar menurut saya ya beban terhadap ekonomi dibandingkan beban terhadap fiskal. Baik, Pak Faisal, ketika Anda bicara soal gap atau disparitas yang memang cukup jauh begitu 5.000 sekian begitu ya antara Pertalite dengan Pertamax. Nah, berapa kemudian perhitungan ideal misalkan dinaikkan dengan catatan tidak terlalu jauh dari harga saat ini yaitu sekitar 7.600 dan juga tidak terlalu jauh juga gapnya dengan Pertamax yang ada di angka 12.500-an gitu, Pak Faisal? Ya, kalau saya masalahnya kalau lihat dari opsi tadi, saya memang kalau melihat ada ruang di fiskal sebetulnya untuk tahun ini tidak naik dulu gitu ya sebetulnya. Jadi kalau ditanya berapa idealnya itu kalau tahun ini justru menurut saya semestinya masih bisa ditahan harganya. Nah tapi kita harus persiapkan juga kan nggak bisa terus-terusan begini ya. Nah sampai tahun depan ya mungkin bisa dinaikkan tapi dengan persiapan ya tidak tiba-tiba. Nah seperti sekarang kan seringkali kan tiba-tiba masalahnya. Dan dengan rencana pengendalian gitu. Nah jadi bukan asal dinaikkan saja. Jadi pertanyaannya kalau mungkin yang 10.000 mungkin bisa ideal menurut saya ya, tapi dengan catatan itu tadi. Ya jadi ada transisi yang cukup panjang bagi masyarakat, para pelaku usaha untuk mengetahui bahwa nanti akan ada kenaikan harga dan sudah dikendalikan dari awal. Ya bahwa yang boleh nanti adalah ini, yang tidak boleh adalah ini gitu. Baik, artinya sosialisasi yang panjang begitu ya, artinya masyarakat, pasar juga mempersiapkan dengan jelas hingga setengah tahun ke depan. Saya akan minta tanggapan ke Pak Satya, tapi usai jeda kita akan lanjutkan. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan melanjutkan dialog pro dan kontra rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Masih bersama kami ada Pak Satya dan juga Pak Faisal. Sebelum jeda tadi kita membahas idealnya di angka berapa kemudian kenaikan. Pak Satya, apakah DEN sudah punya hitung-hitungannya begitu Pak? Mengingat pemerintah katanya masih menghitung dengan rigid berapa kemudian angka ideal yang juga tidak terlalu berimbas harapannya pada masyarakat. Pak Satya. Memang kita tidak dilibatkan untuk melakukan perhitungan ya karena itu Bapak Presiden kan sesuai dengan amanah daripada Perpres 69 2021 itu kan memang Kementerian Keuangan ya karena pemerintah itu yang diamanahi adalah Kementerian Keuangan untuk menghitung secara detail. Namun demikian yang perlu disadari di sini bahwa pemerintah itu mendasarkan kepada kemampuan keuangan negara. Jadi
ini sudah cukup lama ya. Cuman yang kita harus pikirkan adalah supaya strategi daripada pengendalian subsidi ini bersifat jangka panjang. Jadi tidak hanya karena hanya beberapa bulan atau beberapa saat saja saat sekarang ini ya. Apalagi pemerintah kalau kita menyitir pidato daripada Bapak Presiden kan menginginkan APBN kita defisitnya 3% ya untuk tahun 2023. Otomatis harus ada upaya-upaya yang sistematis di tahun 2022 ini untuk menuju supaya kita bisa mengontrol defisit anggaran kita 3%. Walaupun ada pasal yang dikatakan kalau di APBN itu pasal darurat gitu ya, jadi bisa lebih dari 3%. Namun demikian apabila kita bisa melakukan dengan menggunakan pola subsidi yang tepat sasaran, saya pikir itu bisa dijalankan. Menaikkan harga itu tetap harus diiringi dengan pengendalian ya. Apabila masih dikenakan kepada komoditas. Kalau masih dikenakan komoditas ya kita meminta pengendalian ketat karena jangan sampai ya nantinya masih seperti sekarang ini karena kita harus ingat bahwasanya kita tidak mengikuti mekanisme ekonomi pasar murni terkhusus untuk BBM jenis tertentu dan penugasan ya. Berbeda kalau yang bukan jenis tertentu dan penugasan itu mungkin mereka bisa mendekati ekonomi pasar. Tetapi harus diingat atau harga pasar. Harus diingat memang apabila harganya sudah cukup tinggi ya, cukup tinggi, memang tidak ada ruang bagi orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sekarang ini kan banyak ruang orang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab karena disparitas kan. Kalau misalkan BBM-nya pakai subsidi tetapi dijualnya ke industri yang harusnya dia menggunakan BBM industri. Itu kan ada disparitas harga karena jomplang gitu antara harga BBM industri dengan BBM yang dalam tanda petik disubsidi gitu. Sehingga ada ruang orang yang tidak bertanggung jawab melakukannya. Namun demikian saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa jangka panjang itu kita juga tidak boleh tergantung dengan BBM ya. Kita harus menginginkan supaya jangka panjang nanti mungkin harus ada BBM ke BBG ya, atau menggunakan mobil listrik atau bahkan misalkan meningkatkan dari Kementerian SDM dari P30 menjadi P40. Itu kan strategi-strategi bagaimana kita menekan konsumsi sehingga pada gilirannya itu tadi supaya defisit 3% itu maksimal 3% bisa dicapai ya, pada tahun anggaran 2023. Baik, Pak Satya, ini ada informasi terbaru yang kami kutip dari cnnindonesia.com begitu diungkapkan Menteri Parekraf Sandiaga Uno mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo disebutkan setuju mengimpor minyak dari Rusia, Pak, karena dianggap harganya 30% lebih murah. Apakah ini kemudian bisa menjadi salah satu opsi lain begitu dari pemerintah untuk kemudian kita menunda terlebih dahulu kenaikan dari BBM bersubsidi? Ya tentunya itu kan dihitung kan, kalau apabila harga yang diimpor, ya karena kita tuh defisit, otomatis kan impor itu menjadi faktor kan, ya melebarkan defisit atau memperkecil defisit. Nah itu tentunya kan harus dihitung pada volume berapa dan berlaku berapa lama, ya karena kita mesti ingat bahwa di Indonesia itu kita tidak punya tangki yang cukup ya di luar daripada tangki operasional, kita masih belum punya cadangan penyangga energi. Maka di DEN itu lagi kita bahas ya walaupun mungkin tidak mudah untuk menjalankan karena memerlukan dana investasi yang besar. Sehingga kita tidak bisa menimbun lah dalam tanda petik di saat harga murah langsung kita membeli sebanyak-banyaknya. Otomatis tawaran yang tadi Pak Sandiaga Uno tadi sampaikan ya apabila betul itu tentunya pasti dikalkulasi. Dengan demikian saya yakin kita kembali lagi kepada Perpres 69 2021 tentang kemampuan keuangan negara itu tentunya nanti akan muncul hitungan berapa kenaikan yang pas gitu ya. Lantas juga paling tidak diusahakan setepat mungkin dengan sistem kalau itu masih di komoditas dan tidak mempengaruhi daya beli karena dengan ini korelasinya dengan inflasi. Kan. Ya kita tunggu saja Mas, kita tunggu dari Kementerian Keuangan untuk perhitungan detailnya. Baik, saya akan ke Pak Faisal. Pak Faisal, ketika ada opsi kemudian impor dikatakan lebih murah, misalkan diklaim lebih murah daripada harga pasaran, apakah kemudian artinya ini kan kita menambah pasokan yang katanya tadi 6 juta kiloliter sisanya hingga akhir tahun. Apakah ini kemudian bisa menjadi opsi jangka pendek atau kemudian bisa secara jangka panjang ini kemudian kita menggunakan sistem seperti ini, Pak Faisal? Saya rasa ya jangka pendek lah. Ya kalau yang jangka panjangnya tadi yang disampaikan oleh Pak
Pak Satya, itu yang lebih ideal menurut saya. Karena kalau kita bergantung pada BBM terus ya, apalagi impor ya, walaupun itu lebih murah ya tetap saja itu dari sisi harga ini kan masih terus fluktuatif ya. Jadi memang intinya adalah memang mengendalikan. Nah, cuma kalau sekarang opsinya kemudian menaikkan harga Pertalite ya, di satu sisi tadi ada pertimbangan yang disampaikan oleh Pak Satya, tapi di sisi yang lain kita juga ada ongkos ya yang harus diperhatikan oleh pemerintah ya. Jadi bahwa tadi mengejar defisit di tahun depan di bawah 3% ya, tapi di sisi yang lain kan pemerintah juga punya target pertumbuhan ekonomi. Jadi ada target inflasi ya. Nah, kalau lihat dari pertumbuhan ekonomi, apalagi tahun depan naik lagi tuh targetnya jadi 5,3%. Nah, kalau tahun ini kemudian dinaikkan, ya pertama kan dampaknya pasti ke inflasi dulu. Ya kalau menurut saya dari kalau kenaikan sampai 10.000 misalnya, nah itu kan bisa sampai berarti kan kenaikannya sekitar 30-31% untuk Pertalite. Nah ini dampak inflasinya bisa menambah sampai 2-3% inflasi dalam 1 tahun. Jadi kalau kita tahun ini prediksikan tanpa kenaikan BBM itu bisa Pertalite maksud saya ini bisa 5-6% inflasinya, maka dengan kenaikan Pertalite 10.000 itu bisa sampai 8% inflasinya. Jadi kurang lebih udah sama dengan yang di Amerika, dan ini pasti akan juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya kan pemerintah menargetkan 5,1 sampai 5,2 ya persen. Nah ini bisa jadi masih di bawah 5% jadi pertumbuhan ekonominya. Baik, saya akan ke Pak Satya terakhir. Pak Satya, ketika tadi kita juga membahas bagaimana kemudian hari ini kita tidak mengikuti mekanisme pasar begitu, tapi ketika berita informasi rencana kenaikan ini sudah beredar di masyarakat, mau tidak mau biasanya akan didahului oleh kenaikan sejumlah komoditas yang kemudian juga berdampak pada hal lain. Bagaimana kemudian Dan mendorong pemerintah agar kemudian rencana yang belum pasti ini juga tidak langsung berdampak begitu hingga masyarakat di akar rumput begitu, Pak Satya? Ya memang namanya ada mungkin Pak Faisal yang lebih jago di sini, ada shock inflation ya. Jadi kalau dengan berita-berita yang belum tentu terjadi ya, tetapi sudah mengakibatkan kenaikan kenaikan harga di beberapa tempat atau pihak itu biasa terjadilah ya di dalam pemerintahan manapun juga. Maka menurut saya tetap subsidi itu harus targeted, kena sasaran ya, baik itu melalui pengendalian apabila kita masih melakukan subsidi di komoditas atau subsidi langsung yang ke masyarakat yang seperti pernah dijalankan di tahun 2014. Ya, sehingga dengan demikian itu pasti bahkan akan mempengaruhi paling tidak menolong daya beli daripada masyarakat. Itu yang kita jaga. Tadi kan Pak Faisal sudah clear sekali ya, jika daya beli masyarakat juga harus diperhatikan, otomatis inflasi diperhatikan, pertumbuhan ekonomi juga dibutuhkan, maka kenapa anggaran itu tidak semuanya dibelanjakan ke subsidi, ya karena juga harus ke belanja-belanja yang bisa mengenerate daripada pertumbuhan ekonomi. Jadi saya pikir membalans beberapa macam sisi itu menjadi sangat penting ya menurut saya. Namun demikian bagaimana subsidi itu tepat sasaran, itu ada di dalam RUEN, ya, dalam Rencana Umum Energi Nasional. Dan dalam hal ini berkepentingan untuk melihat itu bisa diimplementasikan dengan baik. Baik, artinya kita tunggu begitu ya di minggu depan bagaimana kemudian rencana final atau keputusan final dari kemudian rencana kenaikan BBM bersubsidi ini. Terima kasih atas waktunya Satya Widya Yuda, anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, dan juga Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia, atas waktunya telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.